Ini pesta rakyat, di mana harus memilih pemimpin. Jadi jangan sia-siakan. Saya sebagai Ketua Kabupaten Pasuruan berharap pada masyarakat Kabupaten Pasuruan jangan sampai golput seperti itu. Nanti jangan, kalau sudah terpilih jangan kritik ya. Ini penentuan ya. Kalau mau kritik ini juga harus ikut aktif juga ini di dalam pilkada ya. Jadi hari ini adalah momentum untuk mengkritik sebenarnya. Jadi ketika nantinya sudah ditetapkan calonnya oleh KPU Kabupaten Pasuruan, ada kesempatan untuk mereka berkampanye. Nah, kesempatan kampanye ini adalah kesempatan masyarakat untuk meluapkan emosionalnya, meluapkan pertanyaan, aspirasinya seperti itu. Jadi jangan sampai ketika sudah terpilih dilantik kita malah merasa kecewa dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan pemirsa harian Surya dimanapun berada. Kali ini saya berada di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pasuruan. Kita ingin mengetahui update terbaru persiapan KPU menjelang Pilkada Serentak 2024 dan kita ingin tahu juga bagaimana upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Dan tentu saja kita ingin tahu KPU memastikan bahwa pilkada serentak berjalan lancar, damai dan aman. Untuk itulah saya saat ini telah bersama Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Mas Ainul Yakin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Saya panggil Mas ini karena memang masih muda. Alhamdulillah. Baik, Mas Ainul saat ini sudah memasuki tahapan pilkada ya, Mas. Dan ingin tahu apa sekarang yang sudah dilakukan di tahapan pilkada ini. Monggo silakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas silaturahim dari teman-teman media Tribun yang sudah mau berkomunikasi, sharing, berbagi untuk mempublikasikan seputar informasi di wilayah KPU Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, Pak ya. Silakan Mas. Jadi saya Ainul Yakin. Enggak tahu kenapa hari ini serba putih, Bapak ya. Jadi padahal kita sebelumnya tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah janjian, jenengan mengirim surat kepada kami ya untuk melakukan audiensi. Nah, enggak tahu hati saya kok langsung menggunakan baju putih. Mungkin ini adalah awal ya bagi kita untuk berkomitmen mensukseskan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Pasuruan. Itu yang kita inginkan bersama, Pak. Kemudian mengenai dengan pertanyaan tadi, sejauh mana proses hari ini? Alhamdulillah KPU Kabupaten Pasuruan sudah melantik 4.527 pantarlih, petugas pantarlih. Di mana petugas pantarlih ini yang kita ketahui adalah untuk melakukan pencocokan dan penelitian terkait pemutahiran data, Bapak. Target kami kemarin dalam satu hari itu secara rasional kalau memang satu pantarlih itu bisa melakukan pencoklikan 10 masyarakat, maka harapan kami adalah 45.270 masyarakat sudah bisa tercoklit seperti itu. Sehingga ditargetkan selesai kira-kira tanggal berapa ini, Pak Ainul? Harapan kami selaku komisioner Kabupaten Pasuruan, karena kontrak daripada anggota pantarlih itu 1 bulan, terhitung dari 24 Juni kemarin, ya sampai 1 bulan ke depan. Juni tanggal 20, Juli tanggal 25, 24 ya.
Mas Ainul, di dalam pemilu serentak kemarin Februari kan sekitar 1,2 juta pemilih ya DPT di Kabupaten Pasuruan. Terus kemudian ada sinkronisasi, ada sedikit penurunan jumlah. Nah, kira-kira nanti setelah coklit ini ada kemungkinan untuk nambah atau justru tetap malah berkurang, Mas? Jadi sejauh ini kita tidak bisa memastikan, Bapak ya. Ada pengurangan atau penambahan karena setiap hari masyarakat ini kan selalu berubah. Ada yang datang, ada yang masuk, ada yang lahir, ada yang meninggal. Nah, tentu harapan besar kami ketika momentum pencoklitan ini, kenapa setiap pemilu harus dilakukan pencoklitan? Karena apa? Untuk melakukan pemutahiran data, Pak. Agar data-data yang diinformasikan dari teman-teman Pantarlih itu sesuai dengan data-data yang kita terima, yang kita miliki seperti itu. Mas Ainul, sejauh tahapan pilkada ini dimulai, kira-kira ada kendala apa ya yang paling krusial, atau juga mungkin gini, tahapan pemilu kemarin di pemilu serentak itu kira-kira yang menjadi kendala apa, dan di pilkada ini apakah juga sudah ada antisipasi, Mas? Kalau terkait kendala sejauh ini karena proses mulai dari awal hari ini adalah terkait pemutahiran data, Bapak ya. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Jadi saya tidak mau berasumsi kepada persoalan nanti ke depannya gitu loh. Artinya hari ini kita ikuti proses pendataan terlebih dahulu, dan sejauh ini pendataan alhamdulillah lancar dan baik. Lancar ya. Terkait ini ya, terkait jumlah TPS kemungkinan akan lebih berkurang ya, Mas Ainul, saat ini. Cuman pemilih di dalam satu TPS di pilkada akan bertambah. Nah, itu untuk mekanisme agar nanti berjalan lancar, bagaimana pembagian soal Pantarlih di setiap TPS, Mas? Jadi kalau kita mengacu kepada PKPU nomor 7 tahun 2024, di mana pasal 12 ayat 3 poin A menjelaskan bahwasanya jumlah TPS itu apabila 400 orang pemilih maka butuh satu Pantarlih, Bapak. Oke, satu Pantarlih. Jadi nanti setiap TPS minimal ada satu Pantarlih. Satu Pantarlih. Dan ini sudah mencukupi ya, sudah Pak? Sudah mencukupi. Nah, di ayat keduanya adalah apabila melebihi dari 400 bisa maksimal 2 Pantarlih. Seperti itu. Kabupaten Pasuruan sendiri kan ini wilayahnya cukup luas ya, Mas. Nanti bagaimana soal pendistribusian logistik dan segala macam? Sejauh ini aman? Kemarin hari Minggu kita sudah melakukan pendistribusian terkait atribut Pantarlih. Jadi alhamdulillah berjalan secara baik dan lancar. Jadi teman-teman PPK di masing-masing kecamatan itu kita undang dibagi dengan 2 sesi. Karena ada 24 kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan, kita bagi 2. Jadi sisi siang dan sisi sore untuk melakukan pendistribusian, pengambilan di gedung KPU Kabupaten Pasuruan. Ini super sibuk ini ya. Super sibuk. Jadi mudah-mudahan lancar. Ya. Bagaimana dengan calon tunggal, Mas? Di Kabupaten Pasuruan ada potensi untuk ada calon tunggal? Kalau persoalan potensi atau tidak, saya tidak bisa berasumsi, Bapak ya. Itu kan. Iya. Itu urusan yang pemilu, namun itu kan juga dibenarkan oleh perundang-undangan kan gitu. Apabila memang memungkinkan. Oke, Mas Ainul, kita tahu ya menjelang perhelatan politik gitu ya, pemilu, pilkada, hal yang paling penting kita waspadai itu kan beredarnya banyak informasi-informasi hoax, bohong gitu ya. Masing-masing kontestan ingin memenangkan calonnya masing-masing sehingga kemudian menyebar informasi-informasi. KPU sendiri gimana cara untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, Mas? Alhamdulillah pada tanggal 29 Juni besok bertempat di Candrawilatika Pandaan, Prigen, kita akan menggelar sebuah pagelaran sosialisasi terkait pemilihan kepala daerah tahun 2024. Launching pilkada, Bapak. Jadi di situ adalah kesempatan bagi kami untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan agar tidak mudah mendapatkan atau memakan informasi yang masih belum
diakui kebenarannya seperti itu. Itu nanti sebagai ajang untuk sosialisasi juga program KPU kemudian agar berjalan lancar. Mas Ainul, bagaimana dengan upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih? Kita tahu kemarin kita sudah melakukan pemilu serentak sukses gitu ya. Tapi ini ada pilkada lagi. Bisa jadi kan anak-anak yang generasi milenial itu merasa jenuh atau apa gitu ya. Bagaimana agar mereka tetap juga berpartisipasi di pilkada? Jadi hari ini kami itu berkomitmen untuk merangkul seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, baik dari jajaran kepolisian, Koramil, tokoh agama, pemerintahan desa setempat, untuk bersama-sama merangkul masyarakat agar apa? Agar memiliki sebuah semangat untuk menentukan pilihannya secara baik dan benar untuk memilih calon pemimpin. Karena ini kesempatan masyarakat, Pak, untuk 5 tahun yang akan datang. Ini pesta rakyat di mana harus memilih pemimpin. Jadi jangan sia-siakan. Saya sebagai Ketua Kabupaten Pasuruan berharap pada masyarakat Kabupaten Pasuruan jangan sampai golput seperti itu. Nanti jangan, kalau sudah terpilih jangan kritik ya. Ini penentuan ya. Kalau mau kritik ini juga harus ikut aktif juga ini di dalam pilkada ya. Jadi hari ini adalah momentum untuk mengkritik sebenarnya. Jadi ketika nantinya sudah ditetapkan calonnya oleh KPU Kabupaten Pasuruan, ada kesempatan untuk mereka berkampanye. Nah, kesempatan kampanye ini adalah kesempatan masyarakat untuk meluapkan emosionalnya, meluapkan pertanyaan, aspirasinya seperti itu. Jadi jangan sampai ketika sudah terpilih dilantik kita malah merasa kecewa dan sebagainya. Tribuners, itu pesan Pak Ainul Yakin, jangan golput ya. Jangan golput. Gitu. Mas Ainul, yang lain Mas Ainul, kita tahu di pemilu serentak kemarin ya Februari itu fakta ini politik uang itu masih terjadi Mas Ainul. Nah di pilkada ini kan ada potensi untuk itu. Nah, tentu untuk menghindari atau menghentikan itu masih butuh waktu panjang. Tapi setidaknya apa yang dilakukan KPU terutama di Pasuruan agar ya setidaknya politik uang ini tidak menjadi makin masif gitu Mas. Bagi kami selaku Komisi Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pasuruan, kami akan bekerja sama dengan Bawaslu di tingkat kabupaten, akan merangkul berkoordinasi dengan Panwascam, PKD sampai di tingkat desa, agar apa? Money politik ini bisa dihindari oleh masyarakat. Ini kita tahu sangat merugikan ya Pak ya. Sangat merugikan. Jadi mudah-mudahan ini enggak terjadi. Tapi tadi sudah ada komitmen dari Ketua KPU ya. Ini biar nanti juga jadi perhatian kita bersama Pak Ainul. Yang berikutnya Pak Ainul, kita tahu bahwa di beberapa daerah, kalau kebetulan di kabupaten ini tidak ada incumbent ya Pak Ainul gitu ya. Tetapi pasti juga ada peluang bagaimana kalau misalnya terjadi ikut campur tangan penguasa Pak. Terutama misalnya PNS yang tidak netral dalam pilkada serentak nanti. Nah, ini upaya KPU untuk mencegahnya seperti apa Pak? Sementara ini kan saya tidak bisa Pak berasumsikan bahwa saya ini akan ada calon incumbent ya. Kalau calon incumbent jelas untuk hari ini tidak ada. Karena Bupati sebelumnya Gus Irsyad Yusuf sudah selesai dengan masa jabatan 2 periodenya, kan begitu. Kemudian terkait netralitas ASN, ya kita makanya tadi di awal saya sampaikan kita harus mengajak berangkulan dengan berbagai stakeholder untuk menginformasikan, mensosialisasikan terkait sejauh mana kita sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat Kabupaten Pasuruan memiliki kewenangan untuk memilih dan menentukan pilihannya seperti itu. Jadi itu nanti ya kita harapkan tidak terjadi ya Pak ya. Tapi kalaupun misalnya terjadi sudah ada mekanismenya kan Pak. ASN itu harus melakukan apa ketika pilkada itu. Ya, artinya ketika memang ASN pada waktu itu dinyatakan secara bukti bukti yang kuat bahwasanya mendukung salah satu paslon, maka kita kasihkan sanksi Pak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hari ini. Saya kira kita tidak ingin lah itu terjadi sebetulnya, tapi kalaupun ada nanti ada mekanisme Bawaslu juga akan melakukan itu. Baik Pak Ainul Yakin, mungkin di ujung saya ingin menyampaikan ke Tribuners dan Komisi Harian Surya dimanapun berada,
harapan dari KPU Pasuruan dan ajakan agar warga Pasuruan berpartisipasi di Pilkada serentak. Monggo Pak, saya yakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan, hari ini sudah dimulai untuk melakukan pendataan, pencoklitan bagi pendaftar pemilih pemutahiran data yang akan datang oleh petugas Pantarlih. Sehingga siapkan data-data Bapak Ibu untuk Pilkada 2024 yang akan datang. Oh, itu ya. Dan tadi jangan lupa jangan golput. Yang terpenting jangan golput. Tentukan pilihan Bapak Ibu untuk memilih pemimpin 5 tahun yang akan datang. Ini menentukan masa depan Kabupaten Pasuruan. Siap. Baik, Tribuners dan pemirsa harian Surya, tadi obrolan saya dengan Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Bapak Ainul Yakin. Kita berharap Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Pasuruan berjalan lancar, aman dan damai. Saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network, mohon undur diri sampai ketemu dengan tokoh-tokoh lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.